Citra TV dengan NIM 21002104. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Humas dengan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi membentuk citra lembaga. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga citra lembaga tersebut, jenis-jenis, dan maupun yang lain sebagainya. Nah, sebelum itu, saya ingin menanyakan sesuatu nih kepada teman-teman semua. Pernah nggak sih teman-teman menanyakan diri sendiri bagaimana perilaku teman-teman semua yang dinilai oleh orang lain? Ataukah mungkin teman-teman semua dinilai buruk maupun baik oleh orang lain? Atau kita juga pernah melakukan sesuatu kesalahan, yang satu kesalahan tersebut bisa membuat citra kita buruk, dan bahkan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan positif dipandang buruk atau negatif oleh orang lain. Nah, dari satu kesalahan tersebut akan membuat orang berpikir negatif tentang kita selamanya. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian citra. Apa yang dimaksud dengan citra lembaga tersebut? Menurut KBBI, citra adalah gambaran tentang sikap, mental, ataupun ide kepribadian yang ditujukan kepada publik. Jadi, dari suatu kesalahan akan berdampak kepada image kita. Maka, dalam bertindak, berbuat, kita harus memikirkan terlebih dahulu atau mengkoreksi apakah makna, tujuan, atau perbuatan kita itu telah sesuai atau belum. Nah, citra terlahir dalam 3 istilah atau 3 konteks. Yang pertama yaitu penilaian, yang kedua yaitu pendapat atau anggapan, dan yang ketiga yaitu gambaran akan sesuatu lain atas pendapat orang lain terhadap kita. Karena sebuah image pada suatu lembaga maupun diri seseorang tersebut tergantung kepada bagaimana komunikasinya. Misalkan saja dalam sebuah perusahaan, apabila orang yang memandang buruk publik tersebut atau lembaga tersebut, maka tergantung bagaimana perusahaan tersebut mempublic relationkan lembaga mereka tersebut atau suatu perusahaan mereka tersebut terhadap publik. Komunikasi harus berpikir bagaimana cara penyampaian tujuan, inti tujuan, dan kapan tujuan tersebut disampaikan. Nah, sebagai contohnya, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang dewasa, maka kita harus memerlukan kata-kata yang baik maupun kata-kata yang bijak terhadap orang dewasa tersebut, agar tujuan, makna, dan inti yang kita ingin sampaikan tersebut dapat tersampaikan dengan baik, sehingga orang tua tersebut, orang tua kita tidak tersinggung dan menyimpang dari makna yang telah kita sampaikan. Apabila kita salah dalam menyampaikan sebuah komunikasi atau inti yang ingin kita sampaikan kepada orang tersebut atau pesan kepada orang tersebut, maka seorang orang tua tersebut akan menilai kita anak yang tidak bermoral dan ataupun anak yang tidak bersikap baik. Nah, dari sini orang tua tersebut sudah memiliki konsep atau persepsi terhadap diri kita. Dan lebih parahnya lagi,
Jika mereka menyebarkan luas terhadap orang lain mengenai diri kita, sehingga akan muncul sebuah labeling, yaitu melabelkan kita. Seperti contohnya, jika kita malas, jika kita seorang anak pemalas, maka orang-orang yang sekitar kita akan menganggap kita si anak pemalas. Nah, pada minggu lalu atau video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai public relation. Apa itu public relation dan sebagainya. Nah, di sini juga tidak jauh berbeda. Ini lebih menjelaskan kepada komponen-komponen atau lebih mengerti, lebih mendalam lagi mengenai konsep public relation. Public relation mempunyai tugas untuk memperbaiki dan mempertahankan citra sebuah perusahaan. Nah, dapat disimpulkan, citra artinya penilaian, citra artinya gambaran, dan citra sebuah anggapan atau pandangan akibat stimulus yang kita lakukan. Jika kita bawa ke dalam konteks pribadi, orang-orang memiliki wewenang atau hak untuk memberi pandangan mengenai diri kita atau menjudge diri kita. Apalagi sebuah perusahaan yang memiliki sangat luas dalam penyebaran informasi. Sebuah contoh di perguruan negeri seperti Universitas Negeri Padang, ada seorang mahasiswa yang bernama Yola yang kuliah di sana. Di sana, dia mendapatkan bahwa ada satu dosen yang tidak masuk dalam kelas seperti 3 kali pertemuan berturut-turut. Sehingga Yola tersebut menjudge atau mencitra dosen-dosen yang ada di UNP pemalas. Dan sehingga UNP memiliki citra yang buruk akibat pandangan dari seorang Yola tersebut. Maka dari itu, pemimpin membuat standar dan perbaikan untuk dosen-dosen seperti penilaian tersebut. Tidak diarahkan ke arah negatif, akan tetapi dijadikan sebagai pedoman dan dievaluasi. Citra itu bisa dibenahi melalui waktu. Pandangan tersebut atau citra tersebut merupakan tanggapan sendiri yang diperoleh dari stimulus muncul. Memahami konsep citra dalam konsep organisasi yang telah besar, saya akan menjelaskan dalam konteks personal. Seperti contoh, menjadi mahasiswa cerdas. Untuk menjadi mahasiswa cerdas, kita harus mendesain atau mendistribusikan dengan public relation saya. Public relation ini bisa berupa yang pertama yaitu dosen, yang kedua yaitu teman, dan yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa staf maupun pekerja-pekerja yang dalam lingkup universitas. Untuk menjadi sebuah atau seorang yang berkompetensi atau mahasiswa yang berkompetensi, maka hal yang akan dilakukan yang pertama yaitu membuat tugas dengan benar, mengerjakan tugas sesuai aturan dan benar, tepat waktu, sehingga dosen memiliki pandangan yang baik terhadap kita. Yang kedua yaitu sopan. Sopan terhadap dosen, teman, maupun terhadap orang-orang yang berada di lingkungan universitas. Yang ketiga yaitu tepat waktu. Tepat waktu dalam perkuliahan, baik itu secara luring maupun daring. Tepat waktu atau disiplin dalam mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, dan maupun mengumpulkan UTS. Nah, yang keempat yaitu komunikasi yang benar, yang baik.
bagaimana komunikasi yang benar dan baik ini? Komunikasi yang benar ini merupakan poin yang paling amat penting, karena komunikasi yang baik, komunikasi inilah yang akan menentukan arah bagaimana pandangan orang tersebut terhadap diri kita. Apabila semua poin telah kita lakukan, maka para anggota itu ataupun peserta di universitas tersebut akan menganggap kita orang yang baik atau kita memiliki judge yang baik di depan mereka. Orang yang sudah berbuat baik belum tentu baik dipandang baik oleh orang lain. Seperti contohnya, jika kita di dalam kelas, maka sebaiknya kita akan memberikan pendapat ataupun perbedaan pendapat, kritikan ataupun saran, sehingga dosen akan memberikan atau memiliki pandangan yang berbeda ataupun pandangan yang baik terhadap kita, bahwa kita anak yang rajin, anak ini pintar, dan maupun yang lainnya. Jadi, citra merupakan citra tumbuh dari stimulus yang kita berikan. Nah, kita juga tidak bisa memberikan atau menyalahkan orang lain yang memberikan judge kepada kita. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu komponen membangun citra. Banyak sekali komponen-komponen yang dapat dilakukan dan diperlukan untuk membangun sebuah citra lembaga maupun personal diri kita. Yang pertama yaitu realitas. Realitas merupakan suatu yang nyata, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Sesuatu yang dibuat-buat akan ketahuan nantinya, pasti akan berbau, dan suatu citra yang dibuat-buat apabila ketahuan nantinya akan sangat menyakitkan. Nah, publik juga tidak akan mempercayai sebuah pencitraan yang dibuat-buat. Apalagi sebuah pencitraan ini berisiko kepada sebuah perusahaan atau lembaga-lembaga yang sangat besar. Contohnya, sebuah iklan seperti iklan makanan atau kosmetik. Apabila mereka membuat iklan yang dengan biaya yang sangat besar, mereka mengatakan seperti menggunakan sampo ini hingga di keramasmu, ketombemu akan hilang dalam 2 kali pemakaian. Nah, ada juga iklan yang menyatakan makanan ini sangat enak dan cocok untuk semua kalangan. Nah, apabila kenyataan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen atau public relation, maka mereka akan menjudge bahwa produk ataupun perusahaan ini tidak sesuai atau berbohong. Nah, pasti para produk ataupun konsumen tidak akan mau lagi membeli sebuah produk tersebut. Yang kedua, ideal. Maksudnya di sini itu misalkan di sebuah perguruan tinggi membentuk mahasiswa yang berkualitas dan lowongan pekerjaan yang membutuhkan sebuah guru atau seorang guru yang berkualitas atau berakreditasi A. Nah, universitas tersebut akan memberikan arahan atau menyuruh mahasiswa untuk masuk ke dalam lapangan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuannya yang diminta oleh lapangan pekerjaan tersebut atau perusahaan tersebut. Ataupun juga sekolah yang membutuhkan seorang guru yang sesuai dengan mata pelajaran yang seperti ini. Dengan mata pelajaran yang dibutuhkan sekolah tersebut, maka kita harus memenuhi kebutuhan sekolah tersebut, sehingga permintaan dari sekolah tersebut
terpenuhi dan juga sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu harapan. Misalkan di sebuah lembaga tersebut memiliki strategi yang baik, maka akan memiliki banyak harapan. Yang pertama yaitu kepada orang tua, yang kedua yaitu kepada mahasiswa, yang ketiga yaitu kepada perguruan tinggi negeri, dan yang keempat yaitu kepada dosen. Jika orang tua memiliki pandangan ataupun perguruan tinggi tersebut memiliki pandangan yang baik, maka orang tua akan selalu memasukkan anaknya kepada universitas tersebut. Misalkan, uang pembangunan maupun uang UKT dari universitas tersebut mahal, maka orang tua akan tetap memasukkan anaknya tersebut. Berikutnya mahasiswa. Apabila mahasiswa dalam universitas tersebut akan lebih murah ataupun mudah mendapatkan pekerjaan karena PTN tersebut sudah memiliki citra yang sangat baik. Selanjutnya yaitu bagi PTN tersebut. Bagi PTN ini, sehingga PTN tersebut akan lebih mudah mengembangkan atau menerima peserta didik yang baru. Yang selanjutnya yaitu dosen. Dosen juga sangat diuntungkan dalam hal ini jika baik atau berkualitasnya. Nah, materi selanjutnya yaitu aspek-aspek yang membentuk citra. Yang pertama yaitu persepsi atau pengamatan pandangan dalam unsur lingkungan. Yang kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan di sini, yang dimaksud di sini yaitu misalkan kita sebuahkan contoh di sebuah desa yang keterbelakangan ada seseorang atau sebuah panitia dari sebuah perusahaan yang akan memberikan produk atau menjualkan sebuah produk terhadap mereka. Akan tetapi, mereka kekurangan pengetahuan mengenai produk maupun manfaat dari produk yang dijual tersebut. Maka, publik ataupun komunikasi antara orang perusahaan dengan orang yang di desa tersebut tidak akan cocok. Karena mereka yang masyarakat yang berpengetahuan kecil sehingga tidak cocok dengan mereka yang memiliki perusahaan tersebut, sehingga citra dari barang atau produk ataupun jasa yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi kita antara satu orang dengan orang lain pasti akan berbeda. Citra seseorang dari kita memerlukan sebuah motivasi. Yang keempat yaitu sikap. Itu kecenderungan berpikir ide-ide tentang sesuatu terhadap orang lain. Nah, untuk materi selanjutnya, misalkan semua teman-teman sudah memiliki strength yang baik. Nah, untuk selanjutnya mempertahankan citra. Bagaimana cara mempertahankan citra tersebut agar selalu baik? Yang pertama, pastinya yaitu memperbaiki penampilan. Karena hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kita harus memperbaiki penampilan kita seiring dengan waktu. Maka seseorang akan selalu atau merubah pandangan atau mindsetnya terhadap kita. Kedua, yaitu berkomunikasi. Berkomunikasi yang baik atau berkomunikasi dengan banyak orang. Seperti di sebuah kampus, maka seseorang dosen harus memberikan layanan maupun perilaku yang baik, yang sopan terhadap mahasiswa, sehingga citra dari sebuah perguruan tinggi tersebut baik. Yang ketiga yaitu mempromosikan diri. Membuat penilaian orang, menyebarkan tanpa biaya. Maksudnya begini, kita harus mempromosikan diri kita sendiri.
sehingga kita tidak memerlukan biaya untuk mengeluarkan hal yang lain, contohnya juga seperti produk iklan maupun yang lainnya. Yang keempat yaitu menjaga reputasi. Tergantung juga bagaimana reputasi yang sudah kita nilai, yang sudah kita miliki. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis citra. Franz Xavier menyatakan ada 6 jenis citra. Yang pertama yaitu the mirror image atau kaca. Tidak selamanya seperti yang ada di dalam kaca. Maksudnya di sini, misalkan kita sedang berkaca, kita melihat bagaimana diri kita dan ada suatu hal yang ganjil di wajah kita. Maka pastinya kita harus membuang hal tersebut ataupun hal yang ada di wajah itu atau yang lainnya. Yang kedua yaitu citra yang berlaku, ataupun seperti contohnya polisi. Polisi tersebut sudah memiliki citra yang buruk dalam masyarakat. Seperti contoh, penilangan yang mereka lakukan di jalan-jalan atau di jalan raya. Yang ketiga yaitu citra yang diharapkan atau wish the image. Contohnya di sini yaitu moto yang digunakan atau rumah. Rumah dalam sebuah restoran, seperti contohnya harus menghabiskan makanan ataupun mengantarkan sebuah piring yang sudah atau yang telah dihabiskan makanannya ke tempatnya. Maka dalam hal itu, mereka memiliki tujuan agar para pelanggan mereka tersebut dapat menghabiskan makanannya dan tidak menyia-nyiakan makanannya, dan juga agar mereka lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Yang keempat yaitu corporate image atau citra dari keseluruhan. Maksudnya, dalam sebuah keseluruhan perusahaan atau lembaga tersebut, kita tidak boleh melupakan satu titik ataupun satu titik lemah yang dianggap tidak memberikan citra terhadap orang lain. Sebenarnya atau kenyataannya itulah yang memberikan dampak atau image kepada perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu majemuk. Yang keenam yaitu good and bad match. Baiklah, materi yang terakhir yaitu manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan daya tarik. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas penasaran. Dan yang ketiga yaitu saat mengalami krisis harus diberikan kepercayaan. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.